ya. Assalamualaikum teman-teman. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. 1, 2, 3. Assalamualaikum teman-teman. Welcome to my Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel kita. Oke, daon nih. Kemudian kali ini kita akan sedikit membahas mata kuliah tafsir Aqaidi yang diampu oleh Bu Wilda. Dan kita akan membahas tafsir Al-Qumi dan tafsir Al-Mizan. Di mana tafsir itu termasuk golongan dari golongan Syiah. Kali ini kita akan membacakan Q&A dari teman-teman dan menjawabnya melalui video ini. Enjoy for watching. Pertanyaan pertama, jelaskan tentang tafsir Al-Qumi secara singkat. Nah, pertanyaan kedua nih, bagaimana sistematika penafsiran Al-Qumi ini? Jadi Al-Qumi itu yang pertama ditulis secara tartib mushafi, yaitu menulisnya itu dari Al-Fatihah dan diakhiri oleh Anas. Kemudian nama surah dalam tafsir Al-Qumi ditulis dalam ornamen, dan kemudian di bawahnya terdapat basmalah yang ditulis tanpa penafsiran. Kemudian setelah itu terdapat kata yang dilanjutkan dengan satu atau beberapa ayat yang ditafsirkan. Yang kemudian terakhir penafsiran dimulai dengan menyebutkan riwayat. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sistematika penafsiran tafsir dari Al-Qumi? Jadi tafsir Al-Qumi ini dikarang oleh Abu Hasan Ali bin Ibrahim bin Al-Qumi. Kemudian latar belakang kitab tafsir Al-Qumi ini itu yang pertama ditulis pada abad 3 Hijriah atau 8 Masehi. Pada masa ketika Imam Al-Qusairi ini masih hidup. Kemudian kitab karya Abu Hasan Ali bin Ibrahim bin Hashim Al-Qumi itu sebenarnya tidak ditulis langsung, akan tetapi Ali Ibrahim ini mendiktekan tafsirnya dan kemudian ditulis oleh muridnya, yaitu Abu Al-Fadl Al-Abbas Ibnu Muhammad Ibnu Hasim Ibnu Hamzah Ibnu Musa Ibnu Ja'far. Pada dasarnya kitab ini merupakan bentuk tanggung jawab seorang murid dalam melestarikan pemikiran-pemikiran gurunya. Nah, tafsir Al-Qumi ini menggunakan metode ijmali. Kenapa menggunakan metode ijmali? Karena penafsirannya ini tidak menafsirkan secara terperinci. Bahkan beberapa ayat itu tidak ditafsirkan karena dianggap sudah jelas tanpa adanya penafsiran. Oke, kemudian ini pertanyaan yang ketiga. Apa yang melatar belakangi ditulisnya tafsir Al-Mizan? Jadi yang melatar belakangi ditulisnya tafsir dari Al-Mizan sendiri ini ketika Tobat-Tobati mengajar pada sebuah kampus di mana penjelasan yang seharusnya diberikan kepada seorang muridnya. Nah, ini bisa menjadi sumber penafsiran dari tafsir Al-Qumi sendiri. Kemudian dilanjut soal yang keempat. Sejarah penamaan tafsir Al-Mizan sendiri itu apa ya? Sejarah penamaan tafsir Al-Mizan sendiri ini pada mulanya untuk menyelaraskan di mana sumber-sumber penafsiran yang terjadi di tengah-tengah kalangan Islam. Jadi tafsir Al-Mizan ini digunakan melalui penyelarasan untuk menyelaraskan masalah-masalah dari kalangan Islam sendiri. Soal selanjutnya, metode yang digunakan untuk menafsirkan tafsir Al-Mizan apa ya? Metode yang digunakan untuk menafsirkan Al-Mizan itu ada 4. Yang pertama, sumber penafsirannya menggunakan tafsir bil maksur dan bil ra'i.
tartibnya ini adalah tartib mushaf. Jadi kita di sini akan membandingkan tentang Al-Qumi dan Al-Mizan, penafsiran Al-Mizan. jadi kalau di Al-Qumi itu metode penafsirannya menggunakan ijmali. Nah, sedangkan di Al-Mizan itu menggunakan metode penafsiran tahlili. Nah, kalau contoh ayat penafsirannya di Al-Qumi itu ada di surat An-Nisa ayat 24 di mana dia menerangkan tentang nikah mut'ah. Nah, sedangkan di penafsiran Al-Mizan sendiri ini surat An-Nisa ayat 59 yang dimana itu membahas tentang makna ulil amri. Sekian dari kami. Thank you for watching.